Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Ani. Hari ini Ustazah akan mengajarkan kalian masih dengan tema 8 Praja Muda Karana yang materinya tentang arah mata angin dan denah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita mengetahui arah mata angin, denah dan maknanya beserta pengertian karangan tulisan. Nah, sebelumnya silakan siapkan dulu moto dan alat tulisnya, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita belajar adalah arah mata angin dan denah. Apa itu denah? Kita akan menjelaskan pengertian denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Nah, arah mata angin itu apa? Arah mata angin yang sudah pasti berguna bagi kehidupan sehari-hari ini merupakan panduan yang dibuat untuk mengetahui arah. Jadi, arah mata angin itu kita gunanya untuk mengetahui arah kita. Contohnya dengan menggunakan kompas. Di handphone juga ada arah mata angin, aplikasi arah mata angin, ya. Nah, di sini ada gambar arah mata angin beserta keterangan dan ukuran-ukuran masing-masing. Ada utara, utara timur laut, timur laut, ada timur, timur tenggara, TG tenggara, STG selatan tenggara, S selatan, SBD selatan barat daya, BD barat daya, BBD barat-barat daya, B barat, BBL barat-barat laut, BL barat laut, dan UBL utara barat laut. Contoh denah ruang kelas. Tadi kita sudah mempelajari pengertiannya, yaitu denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Di sini ada contoh denah ruang kelas. Seperti ini gambarnya anak-anak, beserta arah mata angin. Dan di sini juga ada denah rumah. Denah rumah itu seperti alamat rumah, tapi ada gambar-gambarnya. Tujuannya supaya kita mengetahui lokasi rumah tersebut. Selanjutnya ada menulis karangan. Apa itu karangan? Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Karangan ini diartikan pula dengan rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Menulis karangan ini adalah menulis cerita sendiri yang kita imajinasikan. Tulisan tersebut bisa berasal dari pengalaman sendiri, bisa pula dari gambar yang kita lihat. Karangan akan menjadi mudah jika kita bisa mengembangkan inti cerita. Inti cerita itu disebut juga dengan topik, yang artinya pokok cerita. Topik cerita dapat dikembangkan menjadi paragraf yang panjang. Nah, setelah membuat topik, cerita bisa dibuat kerangka karangan. Kerangka karangan adalah pokok-pokok permasalahan yang akan ditulis dalam sebuah karangan. Kerangka karangan ini dapat mempermudah penulisan dan pengembangan karangan. Kerangka karangan juga dapat membuat lebih terarah dalam penulisan dan menghindarkan dari pengulangan gagasan yang akan ditulis. Jadi, pertama yang kita buat adalah kita menemukan dulu temanya seperti apa, menentukan dulu temanya, kemudian kita menentukan judul bacaannya, kemudian kita juga membuat inti cerita atau topik cerita. Kita tentukan dulu temanya apa, kemudian kita bikin judulnya, dan kita bikin kerangka karangan. Kerangkanya seperti poin-poinnya dulu. Poin-poinnya seperti apa, kemudian kita buat inti cerita atau pokok cerita yang nantinya kita akan kembangkan menjadi paragraf yang panjang. Itu adalah menulis karangan. Oke, selanjutnya
Sampai di sini materi dari Ustadzah tentang denah, arah mata angin, dan menulis karangan. Tugasnya adalah kerjakan soal halaman 38 dan 59. Ayo berlatih. Hasil difoto kemudian kirim japri via WA. Kirim ke Ustadzah Ani. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah di sini, ada yang kurang paham bisa hubungi Ustadzah via WA langsung ya. Ya, Ustadzah akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.